Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda menyimak penjelasan tentang transpose dan inverse matrik, silakan lakukan latihan. Latihan ini silakan dilakukan di kelas atau di rumah masing-masing. Nanti akan saya berikan waktu selama 1 minggu. Hasil dari latihan ini akan saya masukkan sebagai nilai dari kuis. Silakan untuk latihan kerjasama dengan diskusi dengan rekan-rekan, dengan teman-teman mahasiswa yang sudah paham mengenai transpose dan inverse matrik. Silakan diskusi supaya pemahaman kita semua sama. Jadi tidak hanya sekedar mencontek saja, tapi juga harus paham. Baik, saya sedikit berikan penjelasan tentang latihan. Latihan pertama itu adalah carilah inverse matrik sebagai berikut. Nah, ini saya sengaja mengambil ordernya itu order sangat simpel lagi. Jadi tidak menggunakan order 3x3, ya, saya menggunakan ordernya 2x2. Ini terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Jadi inverse-nya ya, jadi inverse matriknya ini menggunakan rumus 1 dibagi dengan determinan matrik A, ya. Determinan dari matrik A dikalikan dengan ya adjoint-nya, dikalikan dengan adjoint dari matrik A. Nah, adjoint-nya ini gampang kalau yang ini, ya. Silakan dijawab, saya beri waktu selama 1 minggu. Nah, latihan yang kedua, diketahui kesetimbangan harga P1 dan P2 dari 2 produk barang adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita mengambil kasus sederhana dari suatu perusahaan atau suatu unit usaha yang menjual 2 produk. Nah, harganya produk yang pertama adalah P1, kemudian harga produk yang kedua adalah P2. Nah, 2 produk ini akan memenuhi persamaan sebagai berikut. Nah, persamaan yang pertama minus 4 P1 plus P2 sama dengan minus 13. Kemudian persamaan yang kedua 2 P1 minus 5 P2 sama dengan min 7. Nah, umpamakan gitu ya, persamaan ini diambil dari kasus dengan timeline yang berbeda, tapi harganya harus memenuhi kedua persamaan ini. Nah, jadi dengan 2 persamaan ini, pertanyaannya, tuliskan persamaan di atas dalam bentuk matrik. Yang pertama ya, tuliskan persamaan di atas dalam bentuk matrik. Jadi yang ini diubah dalam bentuk matrik. Jadi matriknya itu adalah matrik ini nantinya. Jadi ada matrik A, kemudian dikalikan dengan matrik B, itu ya. Ini akan sama dengan matrik hasil, gitu ya. Nah, matrik A ini biasanya, matrik A itu adalah biasanya itu masuk ke apa? Masuk ke matrik A ini. Matrik A biasanya masuk ke konstanta. Jadi semua konstanta ya, ini masuk ke dalam matrik A. Konstanta. Nih, konstantanya apa? Minus 4, 1, 2, minus 5. Dan matrik B itu adalah variabelnya. Matrik B adalah variabel. Nah, dalam kasus ini variabelnya apa? Variabel adalah P1 dan P2. Dan Y itu adalah hasilnya. Hasilnya adalah ini. Minus 13, minus 7. Jadi tugas kalian itu adalah menyusun bagaimana bentuk persamaan ini menjadi bentuk matrik seperti ini. Jadi matrik A berapa baris berapa kolom, matrik B berapa baris berapa kolom, dan Y juga berapa baris berapa kolom. Silakan di otak-atik disusun. Kasus yang saya ambil masih sederhana, ya, masih sederhana. Dan yang berikutnya, carilah nilai P1 dan P2. Nah, berarti yang dicari adalah berapa sih nilai matrik B, itu ya. Jadi yang dicari nilai matrik B berapa. Nah, caranya apa? Caranya itu matrik B ini akan sama dengan apa? Kalau dilihat dari persamaan, hanya pindah ruas ke sebelah kanan.
Berarti 1 per A dikalikan dengan Y. Nah ini 1 per A ini adalah apa? Inverse-nya, yaitu A inverse kalikan dengan Y. Nah, jadi untuk mencari nilai P1 dan P2, kita harus mencari inverse matrik dari A dikalikan dengan Y. Nilai yang muncul atau hasil dari perkalian ini adalah nilai dari matrik B. Maka kita akan ketahui nilai P1 dan P2. Dan yang ketiga, kasusnya sama seperti tadi. Kesetimbangan harga dari P1 P2 dari 2 produk barang sebagai berikut. Nah, pertanyaan juga sama, cari bentuk matriknya, kemudian cari nilai P1 dan P2. Nah, yang berikutnya kita kembangkan lagi kasusnya. Tingkat kesetimbangan untuk konsumsi C ya dan pendapatan Y untuk 2 sektor pada perusahaan memenuhi persamaan sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah dengan I bintang, dan C sama dengan A kalikan Y ditambah B bintang, di mana A dan B adalah parameter ya. A dan B adalah parameter dengan nilainya di antara 0 dan 1 tadi, tapi tidak sama dengan 0 dan 1, dan B itu lebih besar dari 0. Artinya apa? A dan B ini adalah konstanta bukan variabel ya, konstanta bukan variabel. I adalah nilai investasi, I bintang adalah nilai investasi. Lihat, ada kata kunci di sini, I bintang. I adalah nilai. Nah, kalau nilai artinya apa? Dia adalah konstanta, sama seperti A dan sama seperti B. Jadi dari persamaan ini yang merupakan konstanta itu adalah I bintang, kemudian A bintang, kemudian B bintang. Nah, berarti Y dan C apa? Adalah variabelnya. Oke. Nah, tuliskan persamaan di atas dalam bentuk matrik dan cari nilai Y dan C. Nah, kalau dalam bentuk matrik, ingat bentuk matrik yang harus disusun untuk kasus persamaan linear ini. A dikalikan matrik B ini akan sama dengan matrik, taruhlah misalkan Y ya, Y nya seperti ini. Nah, ini konstantanya, konstanta dan matrik B adalah variabelnya. Oke, sudah tahu kan yang mana konstanta variabel? Konstanta A, B, dan I bintang. Variabel itu adalah Y dan C. Silahkan disusun matriknya, harus bentuk seperti ini. Jadi dikelompokkan konstanta-konstanta, variabel-variabel, hasil-hasil, dan cari nilai Y dan C. Cara carinya sama seperti langkah sebelumnya. Baik, demikian ini soal latihan pada pertemuan kelima. Silahkan dikerjakan waktu 1 minggu. Hasilnya akan saya masukkan ke dalam nilai kuis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.